Secara fisik, seorang petarung profesional telah mengkondisikan tubuh mereka dengan melatih dan mengujinya selama bertahun-tahun untuk mencapai level mereka saat ini, dan berlatih lebih keras dari biasanya jika mereka telah mendapatkan jadwal pertarungan. Tapi mereka tidak hanya berhenti berusaha di training camp saja. Banyak petarung terkenal adalah orang-orang yang sangat percaya takhayul. Mereka percaya suatu ritual pra-pertarungan akan membawa keberuntungan di dalam oktagon. Tapi ritual bukan hanya untuk mereka yang memiliki kepercayaan. Maka dari itu mari kita menengok 7 petarung terkenal yang melakukan ritual aneh menjelang pertarungan, dan alasan dibaliknya. George St. Pierre. Banyak ritual aneh yang dilakukan para petarung. Salah satu yang paling aneh adalah cubit puting, sesuatu yang telah dilakukan oleh banyak petarung. Tetapi satu yang paling terkenal, George St. Pierre. George terbukti sebagai seorang trendsetter, karena setelah ia melakukannya, sebagian besar rekan setimnya di Jackson's MMA mulai melakukannya juga, seperti Rashad Evans, Nate Marquardt, atau Guy Jardine. Ada yang bilang ini bisa menenangkan saraf, ada yang bilang ini bisa menghubungkan tubuh, ada juga yang bilang mereka hanya sekumpulan orang aneh. Dan ketika ditanya alasannya oleh Ariel Helwani, begini GSP menjawabnya. It make you disconnect for a split second because you're so stressed. You only think about this, then you're like, oh, it's true, I gotta do this, and it just make you disconnect for a split second. It's crazy. It make you remember to do something that has nothing to do with the fight. So it slice Wow. the situation a little bit. It make you reset a little bit. Sedikit sulit, tapi mungkin maksudnya GSP menganggap ritual ini sebagai tombol reset. Ketika kepalanya penuh dengan tekanan menuju pertandingan, dengan mencubit putingnya, rasa aneh yang ditimbulkan bisa membuatnya sedikit melupakan tekanan tersebut dan membuatnya lebih rileks. Tapi sepertinya rekan setimnya tidak menganggap seserius itu dan hanya melakukannya karena mereka suka. Demetrius Johnson. Demetrius Johnson menjadi salah satu juara yang paling jauh dari kontroversi, dan ritual pra-pertarungan yang dijalaninya tergolong remeh namun baik yang harus kalian tiru. Kebiasaan yang dilakukan oleh Mighty Mouse sebelum pertarungan besar adalah merapikan kamar hotel dan mengepak tasnya, yang mungkin tampak cupu, tetapi ada alasan bagus di baliknya. Menurut penuturannya, ini bermula pada pertarungan WEC pertamanya, saat ia menderita patah tulang pada tangannya setelah menjalani pertarungan. Saat ia kembali ke kamar hotelnya dan harus merapikan segalanya dengan satu tangan, itu sangat menyulitkan untuknya. Sejak saat itu DJ selalu merapikan kamar hotel dan mengepak tasnya terlebih dahulu sebelum bertanding, untuk berjaga-jaga kalau dia harus menderita patah tulang lagi. Semuanya sudah terpacking rapi, yang mana alasan itu sangat masuk akal. Dengan begitu tentu setidaknya hilanglah salah satu beban pikirannya yang akan meningkatkan fokusnya di dalam oktagon. Good game, DJ. Matt Linland. Matt Linland memilih cara ekstrim untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari lawan-lawannya, baik itu karir gulat atau MMA-nya. Linland akan berhenti mandi pada minggu pertandingannya. Ini menjadi semacam strategi untuk membuat pertarungan menjadi lebih tidak menyenangkan untuk lawannya, dengan membuat lawannya merasakan aroma-aroma kesengsaraan setiap kali mencoba untuk mendekat atau bergulat dengannya. Menjijikan, tapi fair. Tidak ada peraturan yang dilanggar di sini. Mengingat Linland juga seorang pegulat hebat yang pernah memenangkan medali perak Olimpiade, itu artinya telah banyak petarung dan pegulat yang dipaksa merasakan aura-aura mistis Linland. Namun kebanyakan pesaingnya hanya diam dan membiarkan semua berlalu. Tapi tidak dengan seorang Rampage Jackson, orang yang tidak punya saringan. Setelah berakhir pertandingan mereka, Rampage tidak bisa menahan diri untuk menghujat Linland karena kebersihannya. Dia bahkan menyamakan pengalaman bergulat dengan Linland seperti bergulat dengan seekor sigung besar yang bau. Hal yang sama juga dilakukan oleh Josh Thompson. Bedanya, Josh tidak menganggap ini sebagai sebuah strategi, melainkan sebuah kebiasaan yang telah menjadi keyakinan. 7. Jon Jones. Jones adalah yang terbaik di dalam oktagon. Di luar oktagon, tidak terlalu. Tentu kalian sudah sering mendengar kontroversi, kebiasaan buruk, dan kasus-kasus Jones, termasuk kebiasaannya menjelang pertandingan. Pada salah satu episode GRE,
Jon Jones menceritakan bahwa dirinya dulu memiliki ritual pra-pertarungan yang cukup merusak diri sendiri, yang tampaknya sudah ia tinggalkan sekarang. Dia mengakui bahwa selama seminggu menjelang pertarungan, dia akan membiarkan dirinya menjadi sangat liar dengan berpesta pora. Sesuatu yang mungkin akan dihindari oleh sebagian besar petarung MMA seperti Rajun. 1 week before every fight, I would go out and I would get blacked out wasted. My logic was, if this guy were to beat me somehow, I can look myself in the mirror and say that, well, I lost because I got hammered the week before the fight. Jon sendiri tahu kebiasaan ini adalah hal bodoh, tapi dia juga mengaku ini adalah bentuk mental support yang ia miliki. Terlepas dari baik atau buruk ritualnya, yang jelas itu tidak berdampak apapun terhadap performanya. 6. Lyoto Machida. Mantan juara kelas berat ringan sekaligus fighter yang terkenal dengan gaya bertarung karate yang sangat tradisional, Lyoto Machida memiliki ritual yang akan membuat perut kalian kemerujuk. Dan lebih buruk lagi, dia tidak hanya melakukannya sebelum pertandingan, melainkan menjadi kesehariannya. Ritualnya adalah dengan meminum air seninya sendiri. Ya, kalian tidak salah dengar. Lyoto bilang bahwa ayahnya adalah orang yang membuatnya mulai melakukan kebiasaan itu. Ia percaya itu bisa membantu kesehatannya. Yoshitsu Machida, ayah Lyoto, merekomendasikan agar putranya mencoba meminum urinnya sendiri. Ia mengklaim bahwa itu memiliki manfaat kesehatan dan hampir sama seperti vaksin yang akan membersihkan sistem di dalam tubuhnya. 5. Clay Guida. Clay Guida menjadi salah satu fighter yang paling energik yang pernah ada. Dan sebelum memulai pertarungan, Clay selalu menyempatkan diri untuk memompa energinya. Sebelum masuk ke dalam oktagon, Guida selalu menyalami rekan-rekan sudutnya. Salah satunya adalah kakaknya sendiri, Jason. Namun bedanya, ia akan membiarkan dirinya untuk ditampar berkali-kali oleh Jason. Untuk yang pernah menonton Guida pasti pernah berpikir, ini orang ngapain sih segitunya amat? Tapi ritual ini penting untuknya. Ini lebih dari hanya sekedar membakar semangat dalam dirinya. Ritual ini menjadi semacam pengkondisian pikiran atau mindset. Seperti yang ia katakan, aku tidak akan terkena pukulan sekeras kakakku memukulku. Clay percaya setelah melakukan tamparan itu tidak ada pukulan di dalam ring yang akan lebih menyakitkan daripada tamparan kakaknya. Ini berguna untuk membuat Guida memberanikan diri menghadapi pukulan yang akan ia terima nantinya. 4. Ronda Rousey. Dilihat dari antusiasme Rousey pada ritual pra-pertarungannya, suaminya Travis Browne pasti patah hati saat Ronda memutuskan untuk berhenti bertarung, yang artinya ritualnya juga berhenti. Soalnya ritual yang selalu dilakukan Ronda menjelang pertandingan adalah dengan melakukan hubungan seks dengan Browne yang juga sesama petarung UFC sebanyak mungkin. Some boxers abstain from sex for up to 6 weeks before the fight. What is your philosophy on this? I mean, for girls, it raises your testosterone, so I try to have as much sex as possible before I fight, actually. Menurut penuturan Ronda, kebiasaan tersebut ia lakukan untuk mendapatkan testosteron sebanyak mungkin yang ia bisa dapatkan dari suaminya. Testosteron sendiri adalah hormon yang terdapat pada manusia secara alami yang jumlahnya jauh lebih banyak diproduksi pada pria. Namun secara kimia, testosteron sendiri adalah zat yang masuk kategori doping dan dilarang digunakan di dalam olahraga. Karena fungsi hormon tersebut intinya adalah memperkuat tubuh, seperti steroid. Namun karena Ronda melakukannya secara alami dan tidak mengonsumsi zat terlarang tersebut secara kimia, hal ini sah-sah saja. 3. Conor McGregor. Kita mengenal Conor sebagai seorang mesin pencetak uang yang angkuh dan arogan. Tapi Conor juga adalah manusia, sama seperti kita, ada sisi humble-nya juga. Meskipun banyak penggemar MMA yang membenci Conor McGregor karena mulut sampahnya yang tidak selalu bisa ia buktikan, sulit untuk tidak mengakui bahwa ritual pra-pertarungannya cukup menyentuh. The Notorious mengaku di semua pertandingannya dia selalu memberikan tempat di dalam tasnya untuk sebuah topi peninggalan kakeknya. Sebuah momen singkat untuk mengenang dan memberi penghormatan mungkin bukanlah sesuatu yang diasumsikan banyak orang dari sosok seperti Conor McGregor.
Namun dia bilang dia telah melakukan ritual tersebut dalam semua pertarungannya. Dua, Chuck Liddell. Yang satu ini bisa dibilang adalah kebiasaan para wanita, namun nyatanya ada banyak petarung yang mengecat kuku mereka menjelang pertarungan besar. Salah satu yang paling terkenal dari ritual ini adalah Chuck Liddell. Chuck Liddell bisa dibilang fighter dengan penampilan paling garang di UFC. Mulai dari brewoknya, rambut mohawknya, juga celana yang selaras dengan julukannya The Iceman. Sangat mengintimidasi. Namun penampilan kuku kakinya yang berwarna terlihat sangat kontras dengan itu. Mengecat kuku adalah hal biasa di antara para petarung. Biasanya mereka akan mengecat kuku kakinya dengan warna bening, dengan cairan cat yang lebih keras dan tahan lama, untuk proteksi tambahan terhadap infeksi dan kuku pecah saat menendang lawannya. Namun dalam kasus Chuck Liddell, dia lebih memilih kukunya untuk berwarna. Biasanya dia memakai warna hitam atau warna lain yang gelap. Namun ia juga pernah mengecat salah satu jempolnya dengan warna neon pink yang terlihat ngejreng, dengan 9 lainnya yang berwarna gelap. Dan ia mendapat banyak perhatian karena itu. Saat ditanya alasannya tentang itu, Chuck tidak memiliki alasan yang istimewa di baliknya. Bisa dibilang ia hanya iseng dan ingin melihat orang bereaksi. Meskipun maksud Liddell menggunakan cat adalah untuk bertarung, namun di kehidupan sehari-hari dia juga tetap melakukannya. Dia bahkan akan membiarkan anak-anaknya untuk mengecatnya. What, you don't like blue? 1. Jan Blachowicz. Menjijikan sudah, menyakitkan sudah, yang enak-enak juga sudah. Kali ini kita akan membahas Jan Blachowicz, yang ternyata memiliki ritual pra-pertarungan yang menyeramkan. Ritual ini tidak dilakukan di samping ring ataupun di rumahnya, melainkan di dalam hutan dengan sekedar menyentuh sebuah tali. Tali bukan sembarang tali. Tali tersebut adalah tali bekas orang gantung diri. Di dalam sebuah video di channel Jan sendiri, kalian bisa mencarinya nanti, ia menceritakan tentang ritualnya menjelang pertandingan. Kurang lebih dia menceritakan tentang dirinya sendiri yang menemukan sesosok mayat yang tergantung. Ia bahkan menanyakan keadaan sosok tersebut sebelum ia menyadari kalau sosok tersebut telah tewas gantung diri. Lalu dia mendengar dan mencari tahu takhayul setempat tentang tali bekas gantung diri yang dibilang membawa keberuntungan. Namun alih-alih membawanya pulang sebagai jimat, ia memilih untuk tetap membiarkannya di tempat dan mengunjungi tali tersebut untuk menyentuhnya setiap kali dia akan bertanding. Ian juga mengklaim bahwa selama ia melakukan hal tersebut, ritual ini telah bekerja cukup banyak sejauh ini. Itu saja pembahasan kita untuk hari ini. Like dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Tinggalkan juga komentar untuk berdiskusi bersama. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.